Bagian pertama ini kita akan lihat bagaimana cara menggunakan scroll halus. Jadi kalau kita klik sekarang salah satu menunya, dia sangat kasar pindahnya, seperti nggak ada animasi sama sekali. Untuk itu kita mau membuatnya melalui JavaScript. Kita pindah ke text editor langsung. Di sini kita udah punya beberapa menunya. Kita akan menggunakan event on click namanya, bebas mau di sini atau setelahnya juga boleh, yang jelas terpisah. Saya akan tulis on click di sini. Lalu kita akan mengembalikan satu fungsi dengan kata-kata return, lalu nama fungsinya. Nama fungsinya akan saya kasih smooth scroll. Dan kita akan mengoper parameter tujuannya kemana. Kita mau mengoper ke div kedua, jadi saya tulis kedua di sini dalam string. Kita akan copy paste untuk bagian kontak, div pada bagian kontak namanya ketiga. Kalau teman-teman bingung, yang saya maksud yang ini, ID kedua dan juga ID ketiga. Jadi nama ID kemana kita mau ngopernya. Nah, fungsi ini tentu belum ada, kita belum bikin sama sekali, begitu juga dengan file JavaScript-nya. Masalah return, nanti kita bahas lebih detail lagi kenapa kita pakai return. Dan kita langsung aja bikin file JavaScript-nya. File JavaScript-nya saya akan bikin pas sebelum tag body penutup. Karena kita mau semua filenya sudah siap sebelum kita melakukan sesuatu dengan JavaScript. Caranya dengan tag script, lalu pakai atribut src atau source. Kita akan kasih nama filenya folio.js. File JavaScript, ekstensinya harus .js. Kita ke file baru sekarang, kita save dengan nama yang sesuai kita tulis, yaitu folio.js di sini. Saya akan kasih komentar. Yang pertama kita akan menggunakan smooth scroll di sini. Lalu nama fungsinya tentu smooth scroll sesuai yang kita tulis di bagian HTML tadi. Dan kalau teman-teman lihat, kita ngoper satu parameter, jadi kita harus terima parameternya. Saya kasih nama parameternya ID di sini. Sebelumnya saya nggak taruh dia di bagian menu pertama, yaitu menu halo ini, karena kita nggak butuh pindah ke bagian halo, karena halo adalah bagian ini sendiri. Kita mau pindahnya hanya pada bagian karya, yaitu kedua, dan juga kontak, yaitu ketiga. Semoga jelas. Kita kembali ke text editor lagi. Kita fokus ke JavaScript sekarang. Yang pertama, kita akan menyimpan jarak antara bagian atas dan div ini, div tertentu, jadi bisa div kedua ataupun div ketiga. Semuanya kita simpan dalam satu variabel. Saya akan kasih nama variabelnya target. Jadi kita ambil ID, element by ID. ID-nya tentu dinamis atau fleksibel, tergantung, bisa kedua bisa ketiga. Kita ambil dari parameter, jadi tergantung yang mana diklik di sini. Lalu nama propertinya adalah offset top. Ini jarak antara atas dan div-nya. Kalau dia punya parent elemen, maka dia antara jarak antara div-nya dengan juga parent elemennya. Tapi dia di sini otomatis bagian bodinya. Metode untuk scroll sendiri adalah window.scroll, di mana ada dua parameter, yaitu X dan Y, atau horizontal dan vertikal. Kita nggak akan ngelakuin secara horizontal, tapi kita akan ngelakuin secara vertikal di sini. Vertikal tentu kita mau nilainya dinamis. Jadi saya akan kasih nama variabel di sini posisi Y. Lalu posisi Y sendiri nilai awalnya kita simpan di luar. Nanti teman-teman lihat kenapa saya simpan di luar dari fungsinya. Lalu pada bagian akhir fungsinya kita akan return false. Jadi sebelum terlalu jauh, saya akan jelaskan dulu sedikit konsep dari return ini. Jadi pada elemen-elemen pada HTML seperti tag A, dia punya default behavior atau sifat asli. Seperti pada A ini, dia akan berusaha menuju kemana href-nya di sini ditulis. Jadi kalau dikosongin, dia akan mereload halamannya. Kalau ada link, maka dia akan pindah ke halaman itu. Dengan return false ini, artinya kita mau mencegah behavior aslinya atau sifat aslinya. Jadi bagian di sini tidak akan dieksekusi dengan return false ini.
Itu dia kenapa kita melakukan return dari fungsinya di sini. Jadi kita mengembalikan fungsinya dan fungsinya sendiri akan mengembalikan false. Artinya di sini relevan atau sama kalau kita menulis return false di sini. Tapi kita nggak mau return false langsung, kita mau ngejalanin fungsi tertentu dulu yaitu scroll sebelum kita return false. Itu dia konsep dari return. Kita balik lagi ke bagian scrollnya. Untuk scrollnya sendiri kita nggak mau scrollnya cukup sekali. Kita mau dia berulang beberapa kali dengan jarak tertentu karena kita mau bikin efek animasi di sini. Kita akan menggunakan metode timeout. Set timeout ini setelah beberapa waktu tertentu dia akan menjalankan fungsi yang kita tulis. Langsung aja sambil saya ketik di sini. Saya akan kasih nama scroll animate. Lalu nama fungsinya set timeout tentunya. Set timeout. Ada dua parameter. Yang pertama fungsi dan waktunya. Jadi fungsinya kita akan menggunakan anonymous function di sini. Dan fungsi yang akan kita panggil adalah fungsi ini sendiri. Jadi saya akan menulis smooth scroll di sini. Kita akan oper ID-nya. Tentu parameternya dari sini sendiri. Lalu sebelum terakhir kita oper waktunya. Parameter kedua bisa terserah mau berapa detik. Millisecond. Saya akan gunakan 5 millisecond di sini, teman-teman bebas. Mau seberapa cepat nanti kita lihat. Jadi idenya kita akan memindahkan atau akan men-scroll window-nya, halamannya setiap 5 detik. Jadi kita akan melakukan setiap 5 detik kita mau memanggil fungsi ini sendiri lalu scroll. Tapi kita nggak mau scroll selamanya, kita mau dia berhenti pada bagian tertentu. Untuk menentukan pada bagian tertentu ini, kita akan menggunakan if tentunya. Jadi kita akan bilang di sini if atau jika posisi y-nya ini sudah lebih besar atau sama dengan tujuannya atau sudah sampai tujuannya. Tujuan. Maka kita mau menghentikan animasi ini atau set timeout ini mau kita berhentikan dengan cara clear timeout. Jadi lawannya set timeout, clear timeout, lalu kita oper namanya di sini. Lalu yang paling penting lagi kita mau melakukan posisi y-nya kita ulang dari 0 lagi di sini. Kita nggak mau nyimpen nilai sebelumnya karena posisi y ini akan terus berubah. Teman-teman mungkin lihat kita harus taruh di else tentunya bagian yang bawah ini. Karena kita mau melakukan scroll ini hanya kalau posisi y-nya belum sampai tujuan, kita akan mengulang-ulang terus fungsi ini. Tapi satu hal yang belum kita lakukan di sini yaitu mengubah posisi y-nya sendiri. Posisi y-nya sendiri bisa kita lakukan increment atau penambahan. Jadi posisi awalnya kita tambah dengan terserah teman-teman berapa jarak yang mau kita tempuh setiap 5 millisecond ini. Saya akan tulis jarak di sini. Lalu variabel jaraknya saya taruh di sini agar mudah mengubahnya. Misalnya jaraknya saya mau ambil 20 misalnya. Jadi setiap 20 dia akan setiap 5 millisecond dia akan pindah 20 pixel ke bawah. Kalau nggak ada yang kelupaan harusnya ini aja. Kita lihat dulu, kita refresh. Saya akan bersihkan URL-nya. Kita refresh di sini. Lalu kalau kita klik karya, dia masih kasar. Kita lihat masih ada yang belum berjalan di sini. Kalau kita lihat console log-nya, apakah ada error pada bagian JavaScript kita? Ini dia, tujuan is not defined. Jadi ada kesalahan di sini, yaitu tujuan kita kasih namanya target. Dia nggak tahu tujuan ini apa, tentu harus sama dengan di sini. Itu dia salahnya, bagus sekali. Jadi penting penamaan sendiri. Kita refresh, kita lihat apakah ada error. Nggak ada error. Kalau kita klik sekarang bagian karya, dia tidak langsung pindah. Teman-teman lihat, dia akan scroll ke bawah dengan halus. Begitu juga dengan bagian ketiga, seperti ini. Kalau teman-teman merasa terlalu cepat,
bisa waktunya yang diganti atau jaraknya juga kita bisa kecilkan. Jadi setiap 5 milisecond kita akan pindah 15 saja. Saya refresh. Kalau saya klik bagian kedua atau ketiga langsung, biar teman-teman lihat lama, saya tutup dulu konsolnya. Kita klik kontak, dia akan scroll ke bawah secara halus, begitu juga dengan karya. Itu dia, semoga jelas. Jadi ini dia fungsinya, nggak terlalu banyak. Intinya kita melakukan pengulangan, kita manggil fungsi ini sendiri, yang di fungsinya ini kita akan scroll ke bagian tertentu hanya jika posisi sekarangnya belum melebihi dari target atau dari target ID kita. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.